Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli dari kelas 5A Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Yang kami hormati Kiai Haji Hasan Mutawakkilullah. Yang kami hormati dosen pembimbing kami, yakni Muhammad Hifdil Islam. Baik, saya ingin mempresentasikan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Nama lengkap beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lahir di tahun 570 Masehi atau tahun gajah di Mekah. Tahun ini menjadi sangat bersejarah karena merupakan tahun di mana pasukan gajah pimpinan Abraha gagal menghancurkan Ka'bah. Ayah beliau, yakni Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Masa kecil dan remaja yatim piatu yang mulia. Meski yatim piatu, Nabi Muhammad tumbuh dengan didikan yang penuh kasih sayang dan kejujuran. Bahkan mendapat julukan Al-Amin yang dapat dipercaya dari kaumnya. Beliau bekerja sebagai pengembala dan kemudian sebagai pedagang, dan dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang terpercaya. Yatim piatu sejak dini, ibunya Aminah meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, menjadikannya yatim piatu sepenuhnya pada usia yang sangat muda. Beliau dibesarkan dengan nilai-nilai luhur, mengukir karakter jujur dan dapat dipercaya yang diakui oleh seluruh masyarakat Mekah. Sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya dari pengaruh buruk masyarakat jahiliyah, seperti 2 kali tertidur saat hendak menghadiri pesta jahiliyah. Pernikahan dengan Khadijah dan awal wahyu. Pada usia 40 tahun, Nabi sering menyendiri di Gua Hira untuk bermeditasi. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Huwailid, seorang wanita mulia yang lebih tua dan pedagang yang sukses. Khadijah menjadi istri yang setia, sahabat, dan pendukung utama dalam seluruh perjalanan dakwanya, memberikan kekuatan dan ketenangan. Wahyu pertama di Gua Hira, puncak spiritual dalam hidupnya, tiba pada usia 40 tahun. Saat ia sering menyepi di Gua Hira untuk bertafakur. Di sana malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Ini adalah permulaan kenabian dan misi besar beliau. Setelah wahyu pertama, beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi di kalangan terdekat. Kemudian secara terang-terangan dakwah ini menghadapi penentang keras dan tantangan besar dari kaum Quraisy. Namun beliau tetap teguh dalam menyebarkan ajaran tauhid. Hijrah ke Madinah dan membangun umat Islam.
Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan hanya pelarian, tetapi menjadi titik balik krusial dalam sejarah Islam. Membangun masyarakat madani. Kepemimpinan yang bijaksana. Karena tekanan di Mekah semakin keras, Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Hijrah menandai awal penanggalan kalender Hijriah. Penaklukan Mekah dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemenangan tanpa pertumpahan darah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan pasukan besar dan menaklukkannya tanpa pertumpahan darah. Penyebaran Islam. Setelah penaklukan Mekah, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Jazirah Arab dan banyak suku berbondong-bondong memeluk agama ini, menjadikan Islam sebagai kekuatan spiritual dan politik dominan. Wafat dan warisan abadi. Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau meninggalkan warisan yang tak bernilai berupa akhlak mulia, ajaran Islam yang sempurna, dan teladan hidup yang abadi bagi seluruh umat manusia. Ajarannya terus membimbing miliaran orang hingga kini. Warisan terbesar ialah Al-Quran, Sunnah Hadis, dan akhlak mulia. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, Sunnah sebagai penjelasan dan teladan praktis. Akhlak mulia ialah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.